Abda Pandita Ratu. Ternyata ada orang yang mendengar cerita dan permintaan tolong itu. Seorang pemuda berlari-lari mendekat dan langsung mendobrak pintu. Pemuda itu segera mencabut pedang dan memeriksa semua ruangan. Namun pemuda itu tidak menemukan siapapun. Ada apa? Ada apa, Den? Mengapa keadaanmu seperti ini? Denok, berceritalah, ada apa? Ada maling yang datang. Mencuri apa? Aku. Kau kenapa, Denok? Aku diperkosa, Kakang. Hah? Apa? Kau diperkosa? Siapa yang melakukan? Orangnya masih muda. Rambutnya putih semua. Dia mengaku bernama Pamegapsi. Keparat. Kemana dia? Orangnya lari, Kakak. Katakan kepadaku, Denok, orang yang berasal dari mana Pamegapsi itu? Hah? Aku akan mencari. Kemana dia lari? Aku tidak tahu, Kakak. Gila. Di luar gelap sekali. Coba ini siang hari. Pasti akan aku kejar orang itu. Sudah, Denok. Jangan menangis. Apa yang kau alami ini musibah. Dan musibah bisa menimpa siapapun. Sudah, jangan menangis. Cobalah kau tenangkan hatimu. Dan dengan perasaan tenang, ceritakan kepadaku apa yang terjadi. Ibu. Tenanglah. Ibu. Pakaian Denok marit-marit tidak keruan. Beruntung sekali orang yang memperkosanya. Ia benar-benar mendapatkan seorang gadis. Kakinya mulus sekali. Apakah tidak sebaiknya aku memanfaatkan keadaan ini? Sudah lama sebenarnya aku membayangkan menggeluti gadis ini. Sekarang ada kesempatan yang sangat baik untukku. Mengapa kesempatan ini tidak aku pergunakan dengan sebaik-baiknya? Dan waktu belum tentu ada kesempatan seperti ini. Ibu. Denok, ini. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau alami itu tidak perlu kau sesali. Maksudku, aku juga bergairah. Jangan. Apa yang akan Kakang lakukan kepadaku? Layanilah aku, Denok. Jangan Kakang bawa. Sudahlah. Lagi pula, apa yang kau pertahankan? Kehormatan. Kau sudah tidak mempunyainya lagi. Ayolah, layani aku, Denok. Tidak. Aku tidak mau. Ya, apa yang aku pegang ini? Pisau ini tajam sekali. Pisau ini akan aku benamkan ke perutmu. Dan mayatnya akan ditemukan orang di sungai. Kalau kau tidak mau melayani aku. Jangan, Kakang. Jangan lakukan. Nah, makanya layani aku. Ayolah, kita akan tenang. Keparat. Jadi itu yang dilakukan Bawat kepadamu. Bawatlah sebenarnya orang kedua yang telah memperkosa aku, Tuan. Dia juga mengancamku akan membunuhku jika aku bercerita pada orang atas apa yang diperbuatnya itu. Bawat bukan manusia lagi. Akan tetapi, manusia yang berperilaku seperti itu hanyalah binatang. Bibi sudah mengetahui apa yang sebenarnya dialami oleh anak gadis Bibi. Sudah, anak muda.
Apa yang menimpa anakku ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga. Bawat tidak menolong, namun malah memanfaatkan keadaan. Anakku diperkosanya. Lalu, apakah Bibi menerima keadaan ini begitu saja? Apakah yang bisa Bibi lakukan, anak muda? Aku hanya seorang janda. Tidak ada lelaki di rumah ini yang bisa dijadikan tiang saka. Meski aku merasa benar-benar sakit hati kepada Bawat. Akan tetapi apakah yang bisa kami lakukan? Yang bisa kami lakukan kemudian hanyalah pasrah. Kami ini orang lemah. Tidak ada orang yang sudi memberikan perlindungan kepada kami. Bagaimana para penduduk bisa mengetahui bahwa orang yang memperkosa anak gadis Nyai adalah orang berambut putih? Beberapa orang penduduk memergoki orang berambut putih itu meninggalkan rumah Ki Sunu Wiromerto. Siapa Ki Sunu Wiromerto itu? Ia mempunyai anak gadis. Dan yang dialami anak gadisnya sama dengan anakku. Gila. Bahkan anak gadis Ki Sunu Wiromerto itu karena tidak mampu menanggung malu memilih bunuh diri. Bunuh diri? Oh, baiklah Nyai. Aku kira keterangan yang aku perlukan sudah cukup. Aku akan mencoba menemui Ki Sunu Wiromerto untuk mendapatkan keterangan. Dan nampaknya tidak tertutup sebuah kemungkinan bahwa ada sebuah kerjasama antara orang yang berambut putih itu dengan Bawat. Aku akan mengorek keterangan itu darinya. Oh, Nyai, aku hanya mempunyai ini. Namun demikian aku berharap uang ini bisa membantu kesulitan Nyai. Terimalah, Nyai. Terimalah. Kau memberikan uang ini kepada kami, anak muda? Benar. Sedemikian banyak ini? Ya, terimalah. Terima kasih, anak muda. Terima kasih. Dan tenangkan hatimu, Nyi Denok. Aku akan mencoba membalaskan sakit hatimu, baik kepada orang yang berambut putih itu maupun kepada Bawat. Aku tidak akan mengampuni mereka. Bersembunyi dimanapun mereka itu pasti akan aku temukan. Seorang pemuda berambut putih. Ia mempunyai kegemaran menodai gadis-gadis. Namanya Pamekatsi. Pamekatsi berarti menceraikan kasih sayang. Nama itu sungguh sesuai dengan perbuatannya. Gemar memetik kembang-kembang, membiarkannya layu untuk selamanya. Tapi dia berambut putih. Oh, baiklah, akan aku selidiki kejadian ini sampai tuntas. Kalau perlu, akan aku peras darah pemuda bernama Bawat itu. Kameswara merasa sangat penasaran. Ada sesuatu yang mengganduli kepalanya dan membuatnya resah gelisah. Suasana larut dalam sepi. Setelah tidak berapa lama kemudian, Kameswara telah berada di halaman rumah Ki Sunu. Namun setelah berada di halaman rumah itu, Kameswara tiba-tiba berpikir, tidak ada gunanya aku menemui Ki Sunu. Jika aku menemuinya dan menanyainya, yang terjadi mungkin justru akan melukai perasaan orang itu. Anaknya telah mati bunuh diri, meninggalkan kisah pahit yang tidak akan bisa dihapus sampai kapanpun. Aku merasa curiga bahwa ada sebuah hubungan antara Bawat dengan lelaki berambut putih bernama Pamekatsi itu. Ya, aku batalkan niatku untuk menemui Ki Sunu. Sebaiknya aku korek keterangan dari pemuda gila itu. Ada orang mengetuk pintu. Siapa malam-malam begini menggangguku? Kisanak Bawat, bukalah pintunya. Aku ada keperluan denganmu. Suaranya suara orang yang tak mempan dibakar itu. Aku tahu kau berada di dalam, Kisanak. Ayo keluarlah, buka pintunya. Aku mempunyai sebuah keperluan denganmu. Oh, gila. Orang itu nampaknya mendendam kepadaku dan bermaksud membuat perhitungan denganku. Wah, bagaimana ini? Bisa celaka aku.
Sebaiknya aku pergi saja. Aku lari melewati pintu butulan belakang. Orang itu bisa membunuhku. Kisanak, bukalah pintunya. Bawat yang pada dasarnya mempunyai sikap pengecut dan penakut itu segera membuka pintu butulan di bagian belakang rumahnya. Dengan mengendap-endap dia berjalan. Dan setelah merasa agak jauh, ia kemudian berlari sifat kubik. Gila. Seperti akan putus nafasku. Sial. Ada urusan apa orang itu mendatangi rumahku? Tentu saja aku mempunyai keperluan denganmu, Kisanak. Kau akan menghindariku, Kisanak Bawat? Kau mau apa? Ada persoalan yang masih belum selesai. Itulah sebabnya aku merasa perlu menemuimu untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi, bukankah bagaimana? Bukankah semuanya sudah selesai? Menurutmu semuanya boleh selesai, Kisanak. Namun belum bagiku. Katakan, di mana Pamekatsi? Apa maksudmu? Maksudku sudah jelas. Aku merasa yakin kau pasti mengetahui siapa dan di mana Pamekatsi, orang berambut putih yang telah menodai Deno. Katakan, karena kalau kau tidak mau mengatakannya, aku akan mematahkan tanganmu. Gila. Mungkin. Akan tetapi kegilaan itu imbang dengan perbuatan yang kau lakukan pada gadis yang malang itu. Apa maksudmu? Jangan berpura-pura tidak tahu. Pamekatsi telah menodai gadis itu. Ia yang mestinya memerlukan pertolongan. Namun kau timpa dengan noda yang lebih menjijikan lagi. Kau yang kemudian datang tidak menolongnya, tetapi malah mengulangi perbuatan Pamekatsi. Gila. Aku tidak melakukannya. Kau akan ingkar, Kisanak Bawat? Apa yang aku lakukan? Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Baik. Boleh saja kau menganggap begitu. Namun ketahuilah bahwa aku telah mendapat kuasa dari gadis itu untuk membalaskan sakit hatinya. Aku harus mematahkan tanganmu. Bukan saja mematahkan tanganmu, akan tetapi agar di kemudian hari kau tidak mengulanginya lagi perbuatan terkutuk itu. Maka terpaksa kau akan aku kebiri. Gila. Mau lari kemana kau? Kau? Tidak. Jangan harap kau bisa menghindar dari kami bertiga. Bawat yang semula bermaksud melarikan diri menjadi gemetar ketakutan. Aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari yang digelar Kameswara membuat Bawat dredeg, kakinya menggigil dan bahkan tidak sanggup menyangga tubuhnya. Kau akan lari? Aku... Katakan, di mana Pamekatsi? Aku tidak tahu. Katakan, di mana Pamekatsi? Aku tidak tahu. Katakan, di mana Pamekatsi? Aku tidak tahu. Aku akan mematahkan tangan ini. Jangan. Kalau kau tidak mau mengatakan di mana si pemetik bunga itu, maka aku akan mematahkan tanganmu ini. Dia bagaimana? Di mana? Orang itu tidak akan kemari lagi. Di mana dia? Oh, gila. Perbuatan siapa ini? Hei, jangan lari! Jangan lari. Siapa yang lari? Aku tidak lari. Hah? Kau? Apa yang telah kau lakukan, Pinaka? Aku sekedar membantumu, Kameswara. Aku merasa tidak telaten melihat caramu menguras keterangan orang itu. Kau hanya sekedar mengancamnya, Kameswara. Aku yakin untuk selanjutnya ia tidak akan membahayakan para gadis lagi. Lanjutkan pemeriksaan yang sedang kau lakukan, Kameswara. Aku akan menunggu di sini. Bagaimana dengan Panji Saprang? Banyak sekali hal yang akan kau tanyakan. Akan tetapi itu nanti saja. Baiknya cepat kau korek keterangan dari pemuda itu sebelum ia kehabisan darah dan mati. Sebenarnya Kameswara merasa iba melihat keadaan pemuda yang bernama Bawat itu. Bagaimana Kisanak? Bisakah kau menceritakan sesuatu kepadaku sebelum aku meninggalkanmu? Di manakah aku akan bisa menemukan lelaki berambut putih bernama Pamekatsi itu? Mati aku. Kisanak Bawat, kau tidak mendengar kataku?
Mati aku. Rasakanlah hal itu sebagai hukuman atas perbuatanmu selama ini, Kisanak Bawan. Ngunduh wohing penggawe. Siapa yang nandur nantinya bakal ngunduh. Siapa yang menanam pasti akan memetik buahnya. Katakan, di mana Pamegatsi? Sakit. Mati aku. Mati. Katakan di mana orang bernama Pamegatsi itu berada. Aku tidak telaten, Kameswara. Orang semacam ini, untuk apa dibiarkan hidup? Pisau ini akan mengantarkanmu ke gerbang kematian. Kau boleh memilih. Pisau ini harus aku benamkan di mana? Katakan, di jantung, di perut, atau di tengah-tengah lehermu? Katakan di mana orang berambut putih itu berada. Ayo cepat. Dia mengaku hantu. Hantu apa? Hantu dari Nusa Kambangan. Bukan main. Hantu dari Nusa Kambangan. Sebuah julukan yang mengerikan. Hantu dari Nusa Kambangan keluyuran hingga sampai di tempat ini. Jauh sekali. Tempat itu jauh sekali dari sini, Kisanak Bawan. Mengapa ia sampai di sini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Katanya sakit. Cepat katakan. Orang itu sedang pergi ke Mentau? Ya. Aku sudah menduga kalau ia berurusan dengan Mentau. Baik, kau sudah memberikan keterangan dengan jelas. Sebagai imbalan, terimalah keadaanmu itu dengan hati yang bersih. Itu hukuman atas perbuatanmu yang biada pada gadis anak Nyai Pangkin itu. Dan mungkin juga pada gadis-gadis lainnya. Ingat, Bawat, aku tinggal di hutan Mentauk. Akulah peri Mentauk yang terkenal itu. Mentauk dengan tempat ini tidak seberapa jauh. Jika aku mendengar kau berbuat macam-macam lagi, maka aku akan datang untuk mencabut nyawamu. Keluarga Nyai Pangkin mulai sekarang berada dalam perlindunganku. Mengerti? Aku mengerti. Berjanjilah, kau tidak akan mengulangi perbuatanmu itu. Aku berjanji. Ia tidak perlu berjanji, Pinaka. Keadaannya yang sekarang menyebabkan ia tak mungkin mengganggu perempuan lagi. Masih bisa. Mungkin ia akan berbuat kasar untuk membalas dendam dan sebagainya. Jika ia tidak mampu menumpahkan nafsu laki-lakinya, karena sudah aku buntungi dengan pisauku, bisa saja ia menumpahkan dalam bentuk yang lain. Kalau hal itu terjadi, akan aku makan jantungnya. Aku tidak main-main dengan ancaman ini. Mari, kita tinggalkan tempat ini. Di tepi sebuah sungai yang airnya mengalir gemericik, Kameswara duduk bersandar di batu. Pinaka Swasti Ratu berbaring bersandar di pangkuannya. Kameswara membusai rambut istrinya, yang ternyata adalah kakak kandungnya itu dengan mesra. Tatapan mata pemuda itu memandang ke arah langit. Pada kerlap-kerlip bintang-bintang yang bertaburan tak terbilang jumlahnya. Belum lama yang telah lewat, aku bertemu dengan Badrawati dan Lare Amon. Mereka berjumpa denganku di Parangtritis. Mereka yang mengatakan kepadaku kau berada di sini. Badrawati dan Lare Amon menceritakan keadaan anakku. Ada seorang perempuan pemilik Raja Kalacakra yang menyusuinya. Benarkah? Iya, perempuan itu bernama Nawang Gumilang. Aku senang sekali mendengar hal itu, Kameswara. Aku berharap kelak aku akan bertemu dengannya. Aku akan memeluknya untuk mengungkapkan rasa terima kasihku yang tiada terkiranya. Sebagai seorang ibu, aku adalah jenis ibu keparat karena tidak mampu menunaikan tugas seorang ibu dengan baik. Namun untunglah ada perempuan yang baik hati itu. Untuk apa yang dilakukannya,
Bahkan mencium kakinya pun aku tidak keberatan. Tapi, benarkah anakku berada dalam perlindungan yang benar-benar aman, Kameswara? Iya. Paling tidak, untuk saat ini titisan Durga itu tidak akan mampu menjamahnya. Syukurlah. Selama ini aku selalu gelisah memikirkan hal itu. Jika kau yang mengatakan kepadaku, aku percaya, Kameswara. Bagaimana denganmu sendiri, Pinaka? Ya, seperti inilah keadaanku. Wujudmu tidak karuan, pakaianmu compang-camping, rambutmu awut-awutan. Orang yang berjumpa denganmu tentu banyak yang mengira kau adalah peri atau kuntilanak. Keadaan yang kacau balau ini menyebabkan kau lupa merawat dirimu. Mengapa kau tidak melaksanakan saranku? Maafkan aku, Kameswara. Sulit sekali aku melaksanakan petunjuk itu. Aku sudah mencoba untuk bertapa, memusatkan diri dalam mesuprata, menutup babahan hawa 9 di tubuhku. Namun aku tidak mampu. Raja Mata Durga itu begitu kuat mencengkeram jiwamu. Ya, benar, Kameswara. Terutama pada saat bulan purnama. Raja di tangan kiriku ini benar-benar menggeretaki tubuhku, mengaliri segenap pori-pori darahku, sehingga aku tidak sadar sama sekali apa yang aku lakukan. Aku kehilangan diriku. Yang mengeram pada tubuhku adalah jiwa yang lain, bahkan seperti binatang. Beruntunglah, saat itu Badrawati telah bertindak cepat. Ia membawa lari dengan paksa anakku. Bagaimana dengan Panji Saprang? Yang bisa aku lakukan, selama ini aku selalu mengikutinya. Kemanapun ia pergi, aku mengganggu apapun yang dilakukannya. Bukankah ia memiliki Aji Condo Birowo? Ajian yang dimilikinya itu dahsyat sekali, Kameswara. Ia mempunyai piaraan 2 makhluk bajang yang mampu berkembang biak. Dibunuh satu, maka yang dibunuh itu akan membelah diri menjadi 2. Sebuah ilmu yang tentu sangat merepotkan. Apakah kau sudah menemukan cara untuk menghadapinya? Hanya orang yang berhati bersih saja yang mampu menghalau bajang-bajang keparat itu. Aku tidak berhati bersih. Kau pun juga nampaknya tidak. Maka kita berdua tentu tidak bisa menghadapi ajian Condro Birowo itu. Jika anak kita kelak telah dewasa, mungkin ia satu-satunya orang yang sanggup menghadapi ajian itu. Jika aku yang dihadapkan pada Panji Saprang dengan makhluk demit piaraannya itu, maka yang akan aku lakukan adalah mengamuk. Aku tidak peduli bajang-bajang itu beranak pinak. Aku terus mengamuk dan mengamuk. Jika aku bisa mati karena perbuatanku itu, aku senang. Nampaknya sikapmu itu membingungkan Panji Saprang, Pinaka. Ya, ia menjadi kebingungan karena ulahku. Ia bingung mengambil sikap, karena aku juga memiliki Raja Mata Durga, Raja Keparat ini. Ia aku buat kalang kabut dan serba salah. Badrawati bercerita, ia tapang ngalong. Apa sebenarnya yang dilakukannya? Aku tidak tahu. Namun aku menduga ia sedang menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna dengan tapang ngalong. Tapi sesuatu apakah itu? Aku tidak tahu. Dan aku tidak peduli. Yang jelas, aku tidak akan pernah membuatnya tenang bertapa, meski hanya dalam sekejap sekalipun. Lare Angon juga bercerita tentang 2 orang pengawalnya yang luar biasa. Samboni Sado. Keduanya telah mati, semuanya aku bakar. Mereka memiliki ilmu yang dahsyat. Masing-masing bisa saling menghidupkan kembali jika salah satu di antaranya terbunuh, dengan cara meloncati tubuhnya. Aku bakar keduanya pada saat yang bersamaan. Oh, sebuah ilmu yang aneh dan luar biasa. Lalu, apa yang kau ketahui tentang Pamegasi? Aku belum mengetahui siapa dia. Namun kelak, jika aku menemukan si berdebah keparat itu, ia akan mengalami nasib seperti yang dialami pemuda bernama Bawa tadi. Akan tetapi, nampaknya ada sesuatu yang akan merepotkan kita dalam bersikap, Pinaka. Apa? Menghadapi orang semacam itu?
kita sulit bersikap bagaimana? Kalau bertemu denganku, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Oh. Kenapa? Ada apa? Mudah-mudahan saja dugaanku salah. Namun bahwa orang itu berambut putih, itu yang membuat aku gelisah. Kemudian orang itu ternyata tinggal jauh di Nusa Kambangan. Hal itu menguatkan dugaanku bahwa ia jauh-jauh dari Nusa Kambangan mendatangi hutan Mentau. Hal itu juga menguatkan dugaanku. Aku mengira ia pasti mempunyai hubungan dengan Panji Saprang, meski aku tidak tahu hubungan itu dalam bentuk seperti apa. Aku belum jelas maksudmu. Bagaimana sikapmu seandainya kau mengetahui Pamekatsi itu adalah pemilik Raja Kalacakra yang kelima? Ia salah seorang pemilik Raja Kalacakra. Iya. Perbuatannya seperti itu? Itulah yang sedang aku renungkan. Sudah yakinkah kau bahwa orang itu memiliki Raja Kalacakra? Hanya sampai pada sebuah dugaan, Pinaka. Akan tetapi firasatku mengatakan dugaan itu benar. Tapi bagaimana mungkin? Keberadaan orang-orang yang memiliki Raja Kalacakra itu memang aneh, Pinaka. Seperti betapa anehnya kau yang adalah ibu dari Parameswara justru memiliki Raja Mata Durga. Memang sulit dimengerti. Aku berharap dugaanmu itu salah, Kameswara. Iya, aku juga berharap demikian. Aku berharap semoga dugaanku itu salah. Namun marilah kita menyiapkan hati kita untuk melihat kenyataan yang mungkin tidak pernah kita duga dan kita bayangkan sebelumnya. Andai kata benar ia salah seorang pemilik Raja Kalacakra, aku tidak akan membiarkan tindak tanduk dan perbuatannya yang seperti itu. Kelak, ia akan berhadapan dengan aku. Gemericik air masih mengalir. Pinaka Swastirati yang membaringkan diri di pangkuan adik lelakinya itu memandangi bintang, mencoba mengira-ngira berapa jumlahnya. Keheningan itu serasa larut mengusik hati Kameswara. Manakala tangan kanannya membusai rambut kakaknya yang pernah menjadi istrinya itu, kenangan masa silam itu seperti terputar kembali dalam kenangannya. Mengapa tiba-tiba diam? Apa yang sedang kau renungkan, Kameswara? Aku sungguh merasa prihatin memikirkan keadaan ini, Pinaka. Apa yang telah menimpa kita menyebabkan hidupmu menjadi tidak teratur. Tidak pernahkah kau merindukan sebuah kehidupan yang tenang dan damai? Kehidupan yang tenang dan damai? Iya. Kehidupan yang tenang dan damai itu yang bagaimana? Seperti orang lain, kita tidak perlu memikirkan raja, memikirkan harus melindungi Parameswara, tidak merasa diburu-buru, berkeluarga. Berkeluarga? Iya. Kau masih membayangkan kita menjadi suami istri? Kau masih memendam keinginan itu? Salahkah aku jika aku membayangkan hal demikian? Salahkah jika aku berandai kata demikian? Salahkah jika aku merindukanmu? Saat aku lewat di sana, Kenaruk menceritakan, dari situlah aku bisa membayangkan betapa dahsyatnya Panji Saprang itu. Rasa-rasanya aku menjadi tidak telaten, Kameswara. Sebenarnya aku mempunyai sebuah gagasan. Aku tidak tahu apakah kau sependapat dengan gagasan itu. Apa gagasanmu? Dengan perhitungan yang cermat, kekuatan yang ada segera dibenturkan. Biarlah semuanya segera berakhir. Kalau aku harus berkorban untuk anakku, maka segera terjadi hal itu. Tidak semudah itu, Pinaka. Kenapa? Titik persoalannya justru terletak pada Durga Parabandari dan Parameswara. Bagaimana? Titisan warakanya, Durga Parabandari itu sakti mandraguna. Sangat sulit untuk menggapainya, apalagi membunuhnya. Sebaliknya, anak kita masih bayi. Apa yang bisa dilakukan oleh bayi? Jika benturan itu kita kehendaki, tentu bukan sekedar dengan para pengawalnya, namun langsung dengan Durga. Kau bisa memikirkan hal itu? Artinya, kita harus bermain petak umpet dalam waktu yang lama, waktu yang tidak terbatas? Iya.
Sebuah permainan yang mungkin menjemukan dan akan membuatku merasa tidak telaten, Kameswara. Apa boleh buat, Pinaka? Kau mengantuk? Setelah beberapa lama aku hidup tidak karuan, liar bagai orang gila, rasanya damai sekali berbaring di atas pangkuanmu, Kameswara. Damai sekali tidur di pangkuan adik lelakiku, bukan suamiku. Kalau kau ingin tidur, tidurlah, Pinaka. Aku akan menjagamu. Iya, aku akan tidur sepenuhnya. Tidur sepenuhnya bagaimana? Selama ini aku tidak pernah tidur sepenuhnya. Hanya sebagian saja dari jiwaku yang bisa aku istirahatkan. Sekarang aku ingin tidur seluruhnya. Baik, tidurlah. Aku akan menjagamu. Percayalah, tidak akan ada nyamuk yang berani hinggap di tubuh. Jangan. Justru biarkan saja kalau ada nyamuk yang menginginkan darahku. Selama ini aku bersahabat dengan mereka. Tidak ada manusia yang berani bersahabat dengan tulus kepadaku. Peluk aku, Kameswara. Baik. Tapi ingat, kau adikku. Kau bukan lagi suamiku. Yang aku minta memelukku dan sekedar memberikan kedamaian kepadaku adalah adikku, bukan lelaki yang pernah menjadi suamiku. Iya. Pinaka memeluk adiknya. Adik lelaki yang karena ketidaktahuannya pernah menjadi suaminya dan bahkan memberikan keturunan kepadanya. Kameswara mendekap Pinaka dengan penuh kasih sayang. Hati lelaki itu sedemikian larut, bukan ke dalam lingkaran birahi, tetapi justru pada lingkaran duka kesedihan. Keadaan Pinaka benar-benar membangkitkan rasa iba. Kameswara adalah lelaki yang pantang menangis, namun keadaan Pinaka benar-benar telah menyentuh permukaan hatinya. Air mata lelaki itu bergulir dan jatuh, justru di pundak Pinaka. Kau menangis, Kameswara? Tidak. Kau menangis? Tidak. Matamu berkaca-kaca. Kau menangis apa? Kau menangisi aku? Tidurlah. Jangan pikirkan apapun. Kau lelaki sakti Mandraguna. Kau mampu menggetarkan puncak gunung dengan ajian Raga Bajra. Kau mampu membuat asap lautan dengan sentuhan ajianmu yang dahsyat. Kau mampu membingungkan siapapun dengan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari yang menyebabkan kau bisa membelah diri menjadi tiga. Kau bisa juga mengundang datangnya kabut yang sangat kental dan pekat untuk membuat kelabakan siapapun menjadi lawanmu. Tapi ternyata kau bisa menangis. Aku mengira kau tidak bisa menangis, Kameswara. Berkatalah jujur kepadaku. Apa yang sedang kau sedihkan? Kau. Kenapa dengan aku? Seharusnya kau tidak mengalami keadaan ini. Andai kata bisa, aku ingin bertukar tempat denganmu. Biar aku yang menanggung semua deritamu. Kau benar-benar adikku yang baik. Ciumlah aku, Kameswara. Tidak. Tidak apa-apa. Ciumlah aku. Akan tetapi jangan lebih dari itu. Tidak, Pinaka. Sudahlah, tidur. Aku menginginkannya, Kameswara. Apakah kau sudah lupa caranya? Bukankah kita dulu adalah suami istri? Tidurlah, Kang Bo. Biarlah aku yang akan menghitung jumlah bintang. Kang Bo? Mengapa? Bukankah kau adalah kakakku? Lucu sekali mendengar kau memanggilku dengan sebutan itu, Kameswara. Padahal itulah yang seharusnya. Dekap aku, Kameswara. Badrawati, bangunlah. Ada apa, Paman? Lihat itu. Kapal yang kau maksud telah datang. Wow, besar sekali. Bagaimana, Le? Kapal itulah yang mengangkut budak, Paman. Nah, sekarang sebaiknya giliranmu. Aku? Ya,
Aku bagaimana? Berenanglah dan masukilah kapal itu. Jangan, Paman. Sebaiknya justru kita berdua saja. Kita berdua? Iya, kita beradu balap berenang ke sana. Baik. Ayo. Pantai pesisir Parangtritis bagaikan dibangunkan. Beberapa penduduk yang menghuni rumah-rumah beratap rumbia keluar halaman masing-masing dan memperhatikan kapal besar yang baru saja datang mendekat. Layar telah diturunkan, sosoknya yang megah bagai hantu yang baru keluar dari samudra. Tak seorang pun yang tahu ada dua orang yang berenang mendekati kapal itu, Badrawati dan Lare Angon. Kemudian mereka hinggap di lambung kapal. Lebih dulu siapa tadi, Paman? Lebih dulu aku. Tidak bisa, lebih dulu aku. Baiklah, kau lebih dulu. Kau berhak mengambil hadiahnya karena kau menang, Badrawati. Apa hadiahnya? Ya, semua budak belian yang berada di dalam kapal ini menjadi milikmu dan menjadi urusanmu. Itu sama saja halnya dengan Paman membuat pekerjaan untukku. Aku harus mengembalikan orang-orang yang akan diperjualbelikan itu ke tempat asalnya. Kita meloncat? Iya, kita meloncat. 1, 2, 3. Hup, hup. Bagaikan terbang, Badrawati dan Lare Angon yang semula masih terendam dalam air berpegangan pada lambung, melesat dan kemudian hinggap di tepian kapal. Kedua orang itu segera bergerak dengan gesit, menyelinap bersembunyi. Bukan main. Kapal ini besar sekali, Paman. Dan baru kali ini aku berada di atas sebuah kapal sebesar ini. Bagaimana cara membuat kapal ini, Paman? Dibuat beramai-ramai. 1-2 tahun baru selesai. Yang membuat kapal ini tentu orang yang pintar sekali, Paman. Lihat, orang yang turun dari tangga itu. Siapa dia? Orang itu tentulah pemilik kapal ini, yang lazim disebut dengan Nahoda. Wah, ia memakai jubah dan sandal sekali. Jauh lebih sangar dari Ki Barut Maut. Kita segera memeriksa apakah kapal ini benar-benar membawa budak-budak yang akan diperjualbelikan. Kalau ternyata benar, kita harus mengusahakan untuk membebaskan mereka. Mari, Paman. Dengan gesit, Badrawati menyelinap di antara peralatan kapal. Beberapa orang awak kapal yang bersenjata berjalan hilir mudik dalam kesibukan mereka masing-masing. Sementara itu, tidak lama setelah kapal besar itu membuang sauh, sebuah perahu kecil datang mendekatinya. Perahu itu membawa Ki Barat Maut dengan 2 orang pengawalnya. Nakoda kapal yang berjubah menerima kedatangan Barat Maut dengan ramahnya. Akhirnya kau datang juga, Kakang Brahma Samudra. Aku selalu menepati janjiku, Barat Maut. Iya. Selamat datang di Parangtritis ini, Kakang. Dan sebagai tanda penghormatanku kepadamu, mari kita minum bersama. Aku memiliki sebuah tuak langka. Tuak yang telah berumur 25 tahun lebih, Kakang. Tuak yang akan membangkitkan kembali gairahmu yang terkantuk-kantuk, Kakang Brahma Samudra. Aku terima. Ya, aku terima penghormatanmu dengan senang hati, Barat Maut. Badrawati, Bagaimana, Paman? menyelinaplah kau ke sana. Ada pembicaraan yang terjadi di antara mereka. Aku akan menyelinap ke bawah. Jika kapal ini benar-benar mengangkut orang-orang malang yang akan diperjualbelikan sebagai budak, mereka tentu disembunyikan di bawah. Hati-hati, Badrawati. Mengapa, Paman? Yang aku ketahui, orang-orang laut mempunyai ilmu yang tinggi. Mungkin saja kehadiranmu akan diketahui. Nah, laksanakan tugasmu. Badrawati dan Lare Angon berpisah.
Dengan gesit dan dilampari landasan ilmunya yang tinggi, Badrawati tidak mengalami kesulitan untuk menyelinap dan menempel ruangan nakoda. Segala pembicaraan yang terjadi di sana akan dapat didengarnya dengan jelas, sementara Lare Angon memperhatikan sesuatu. Ada sebuah tangga menuju ke ruang bawah. Akan tetapi tangga itu dijaga oleh dua orang lelaki bersenjata. Ya, aku harus melakukan sesuatu untuk memancing kedua orang itu. Benda apa ini? Sebuah patahan pesilat dan kuda. Iya, akan aku lemparkan benda ini ke arah sana. Kau mendengar sesuatu? Iya, sesuatu jatuh. Apa yang jatuh? Nampaknya sesuatu dilemparkan. Mari kita periksa. Bagus. Mereka terpancing. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Bukan main. Ternyata di dalam perut kapal ini terdapat ruang-ruang yang cukup luas. Baunya agak apek. Ada juga bau anyir meski lambat-lambat. Nampaknya benar apa yang dikatakan oleh Badrawati. Telingaku mampu menangkap desah napas orang dalam jumlah cukup banyak. Aneh sekali, karena di antara mereka tidak ada yang berbicara. Atau lebih tepat, mungkin sedang tidur. Oh, ada sebuah pintu yang kokoh sekali. Pintu itu di lantai. Justru karena itu sangat mencurigakan. Ada suara langkah kaki yang datang mendekat. Nampaknya kedua penjaga yang tadi. Apakah kau yakin ada orang yang masuk ke dalam sini? Iya, siapa tahu. Kita harus curiga. Kecurigaanmu berlebihan. Tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam kapal. Besi yang kita temukan tadi mencurigakan. Bagaimana kalau kita mencoba mencicipi salah seorang di antara mereka? Buang pikiranmu itu. Kecuali kalau kau memang menginginkan mampus di tangan Ki Brahma Samudra. Oh, salah seorang di antara mereka mengajak untuk mencicipi sesuatu. Sesuatu itu disebutnya dengan ucapan salah seorang di antara mereka. Oh, mencicipi apa? Mencicipi perempuan gratis? Gila. Di antara orang-orang yang akan dijual itu tentu terdapat gadis. Iya, gadis-gadis. Oh, ini benar-benar gila. Brahma Samudra. Ya, kedua orang itu menyebut nama Brahma Samudra. Barangkali itu nama milik orang yang berjubah itu. Dengan kemampuannya yang tinggi, bukan merupakan kesulitan bagi Lare Angon untuk memutuskan rantai yang mengikat pintu dengan kuat sekaligus tanpa menimbulkan suara. Lare Angon telah memasuki ruangan itu. Lare Angon berdesir. Dilihatnya sebuah pemandangan yang agak aneh. Banyak sekali orang-orang yang bergelimpangan di ruangan ini. Seperti tumpukan ikan tenggiri yang dipindang. Ruangan yang cukup luas ini menjadi padat oleh tumpang tindih mereka. Menilik keadaannya, mereka semua seperti tidak apa-apa. Seperti tidur yang lumrah saja. Atau wajarkah keadaan mereka? Semuanya laki-laki. Jumlah mereka ada sekitar 100 orang. Serta nampaknya, iya, laki-laki semuanya. Tidak ada yang wanita. Rata-rata masih muda dan berbadan tegap. Oh, sesuai sekali kalau mereka akan dijadikan budak. Badan tegap yang seperti itulah yang dibutuhkan. Tetapi mengapa mereka bisa bergelimpangan? Benar-benar dalam keadaan tidurkah mereka? Baiklah, aku akan mencoba membangunkan salah seorang di antaranya. Di sana, bangunlah. Bangun di sana. Di sana.
bangunkan. Keadaan kantuk yang luar biasa telah mencengkeramnya dengan sangat kuat. Aku akan mencobanya lagi. Kisana, bangunlah. Kisana, bangun. Ayo bangun. Berapa orang kau bawakan untukku kali ini, Kakang Brahma Samudra? Berapa? Cukup banyak. Aku membawakanmu 85 lelaki pilihan. Masih muda-muda dan berbadan tegap. Serta berotot dan berbadan kekar. Kemudian juga gadis-gadis pilihan. Bukan saja mereka cantik jelita, akan tetapi juga masih perawan. Nilai jual mereka tentu akan sangat tinggi. Menyenangkan sekali, Kakang. Lalu berapa jumlah gadis-gadis itu, Kakang Samudra? Semula berjumlah 27. Ya. Akan tetapi berkurang 2. Yang akan aku serahkan kepadamu 25. Lalu yang 2 kemana, Kakang? Yang 2 itu justru yang paling cantik. Keduanya aku pakai sendiri. Semakin tua, kau semakin ganas saja, Kakang Brahma Samudra. Kau dapat dari mana mereka itu, Kakang? Dari mana aku dapatkan mereka? Itu bukan urusanmu, Adi Barat Maut. Bagi, apakah kau akan memeriksa mereka sekarang? Oh, jangan, Kakang. Tidak perlu. Aku masih ingin menikmati minuman yang menggairahkan ini. Jika kepala ini sudah mau meledak, aku akan mencicipi salah seorang di antara mereka. Aku ingin membuktikan apakah kata-kata Kakang benar-benar dapat dipercaya. Bagaimana dengan pembayarannya? Kakang jangan khawatir. Seperti emas telah aku siapkan, Kakang. Terdapat orang yang jahat seperti mereka ini. Mereka menjual manusia. Manusia dijual. Tidak pernah aku membayangkan sebelumnya. Dan di antara mereka yang bernasib malam itu, terdapat 27 orang gadis. Gadis diperjualbelikan. Mengerikan sekali. Baiklah. Aku sudah merasa cukup mendengarkan pembicaraan mereka. Sekarang aku akan menemui Paman Ari Amon. Apa yang Paman temukan? Ternyata dugaanmu benar, Badrawati. Di dalam bilik di sebelah sana, aku temukan sekitar 100 orang laki-laki bergelimpangan berada dalam keadaan tidur paksa. Ya, pengaruh ramuan obat. Entah ramuan obat apa aku tak tahu, menyebabkan mereka harus tidur panjang. Jumlah para lelaki itu tidak sampai 100, akan tapi 85. 85? Iya, bajingan tengik itu menyebut jumlahnya itu. Siapa yang kau maksud dengan bajingan tengik, Badrawati? Kedua pimpinan kapal itu, Paman. Mereka sedang mabuk-mabukan di atas sana. Apa yang mereka bicarakan menyebabkan aku berkesimpulan bahwa mereka adalah sejenis bajingan tengik. Kau melakukan sesuatu kepada mereka? Belum. Aku belum bertindak sesuatu. Aku masih menitipkan nyawa mereka di dalam tubuh mereka masing-masing. Kelak jika tiba waktunya, akan aku cabut nyawa mereka. Hanya dengan cara itu, kita bisa menyelamatkan orang-orang lainnya dari tindak perbuatan mereka. Orang semacam mereka tidak mungkin bertobat
di samping 85 lelaki. Kita juga harus bersiap-siap untuk menyelamatkan para gadis. Sungguh malang nasib para gadis itu jika sampai tidak ditolong. Mereka 27 orang. Badrawati dan Lare Angon terus berjalan mengendap-endap, menyelinap dengan gesit. Kedua orang itu kemudian telah berada di atas geladak lagi. Beberapa orang anak buah kapal nampak sibuk dengan kegiatan masing-masing. Mereka semuanya bersenjata. Badrawati memandang ke arah kain layar yang tergulung. Badrawati kemudian menggamit Lare Angon. Lihat, Paman. Bukankah itu gambar tengkorak? Yang aku dengar, jika kapal laut menggunakan gambar seperti itu, pertanda kapal itu milik bajak laut. Lihat kain layar yang terlipat itu. Jelas ada gambar tengkoraknya. Iya, kau benar. Kapal ini adalah kapal bajak laut. Jika kapal ini benar kapal bajak laut, membuat aku semakin mantap berurusan dengan mereka. Jika perlu, kapal ini harus ditenggelamkan, Paman. Namun kita harus menyelamatkan orang-orang yang akan dijadikan budak itu lebih dulu, Badrawati. Ya, kita harus menemukan sebuah cara. Nampaknya kita harus menunggu orang-orang yang sedang ditidurkan itu bangun, Paman. Iya, itulah yang sedang aku pikirkan, Badrawati. Mereka tidur dalam keadaan yang tidak lumrah dan tidak bisa dibangunkan. Paman, iya. Aku yakin bahwa ada tikus yang menyusup ke dalam kapal kita. Rantai pengikat pintu patah. Artinya ada orang tak dikenal yang menyusup ke dalam kapal ini. Tetapi apakah pimpinan akan percaya? Kita minta pimpinan untuk memeriksa rantai itu dan mengambil kesimpulan. Semoga saja pimpinan tidak sedang mabuk. Nampaknya keadaan kita sudah diketahui, Paman. Yang mereka maksudkan dengan tikus itu tentu kita, bukan? Iya. Apakah kita tidak berusaha mencegah apa yang dilakukan oleh orang itu? Ia tentu akan melaporkan kepada pimpinannya, Paman. Biarkan saja, Badrawati. Kita lanjutkan mencari dua orang gadis yang lain. Aku yakin kedua gadis itu tentu tidak ditidurkan seperti yang lain. Di sana. Apa yang diduga oleh Badrawati ternyata benar. Ketika mereka berdua berhasil memasuki sebuah bilik, nampak dua orang gadis yang menggigil ketakutan. Keduanya sama sekali tidak berpakaian dan terikat pada kursi kayu. Hal itu menyebabkan Badrawati terpaksa keluar dari ruangan itu. Lare Angon segera melepaskan ikatan mereka dan dengan segera memungut kain serta dilemparkannya kepada kedua gadis malang itu. Dengan ketakutan mereka berdua berpakaian. Siapa namamu? Aku Pamatri. Dan kau? Namaku Wahyu. Nampaknya kalian berdua sedang mengalami nasib buruk. Apakah nakoda kapal itu memperkosa kalian? Benar. Tolonglah aku. Aku takut. Aku ingin pulang. Aku dan keponakanku sedang berusaha untuk membebaskanmu. Bukan saja kalian berdua, akan tetapi juga yang lain. Di dalam kapal, aku menemukan sekitar 85 orang lelaki yang tertidur bergelimpangan. Juga 25 orang gadis. 27 dengan kalian berdua. Kalian tahu akan dibawa kemanakah kalian? Aku tidak tahu. Kalian dan juga teman-teman kalian yang lain itu akan dijual sebagai budak belian. Apakah kau bisa menjelaskan dengan cara bagaimana pemilik kapal itu membuat orang-orang yang akan dijadikan budak itu tertidur? Ki Brahma Samudra itu yang mengendalikannya. Mengendalikan? Mengendalikan bagaimana maksudmu? Hanya orang itu yang bisa membangunkan dan menidurkan mereka. Iya, tapi dengan cara bagaimana? Apakah diberi sejenis ramuan obat? Iya,
Akan tetapi juga dengan tiupan sangkakala. Dengan tiupan sangkakala? Jika orang itu meniup sangkakalanya, orang-orang yang tertidur itu dibangunkan. Gila. Lalu apakah orang-orang itu tidak ada yang menyadari keadaannya? Mereka seperti kerbau yang dikelung, tak sadar dengan apa yang mereka perbuat. Mereka kehilangan kesadaran, tak mampu berbuat, bahkan untuk keperluannya sendiri. Hanya kami berdua yang berada dalam kesadaran yang utuh. Akan tetapi, nasib kami justru menjadi sangat malang. Kami diperkosa lelaki biadab itu. Pimpinan kapal itu memaksa kami untuk melakukan pekerjaan yang sangat menjijikkan. Padawati, masuklah. Tak perlu diterangkan. Aku sudah mendengar semuanya. Mari kita tinggalkan tempat ini. Bagaimana dengan kami? Kami akan bermain petak umpet dengan para bajak laut itu, Kang Bo. Namun sementara itu, Kang Bo berdua harus kami sembunyikan. Tempat yang aman. Tempat yang aman itu menurutku adalah dalam bilik di mana teman-teman Kang Bo tidurkan. Di sana, Kang Bo berdua harus ikut tidur dan bergelimpangan. Berpura-pura pula seperti yang lain. Jika mereka menghitung dan ternyata menemukan Kang Bo berdua, maka nasib yang malang akan menghadapi Kang Bo berdua. Aku takut. Tidak apa-apa. Yang kalian berdua lakukan adalah bergabung dengan teman-teman kalian yang lain. Berpura-pura tertidur bersama-sama mereka. Tentu tidak akan ada yang menyangka kalau ternyata kalian berdua berada di sana. Sementara itu kami akan menyibukkan seisi kapal ini dengan permainan kami. Sudahlah. Tenanglah. Dan ayo. Bawalah kami keluar dari kapal ini. Ambil ke laut dan berenang. Sudahlah. Mari ikut aku. Sementara itu, Ki Brahma Samudra, pimpinan kapal yang baru saja datang itu, terkejut ketika salah seorang anak buahnya melaporkan adanya orang tak dikenal yang ternyata berada di dalam kapal. Brahma Samudra yang mulai terpengaruh oleh tuak itu mengumpat marah. Ulangi sekali lagi laporanmu. Ada orang asing masuk ke dalam kapal, Ki Brahma. Apa yang kau temukan? Rantai pengikat pintu di mana kita menyimpan para budak itu telah putus. Gila. Bagaimana Kakang? Ada orang gila yang sedang bermain-main dengan kita. Apakah Kakang tidak menyadari bahwa selama pelayaran yang Kakang tempuh, sebenarnya ada orang yang telah menyelusup ke dalam kapal? Tidak mungkin. Orang itu, siapapun dia, naik ke kapalku pasti baru saja. Justru kau harus menerangkan. Mengapa demikian aku sampai di sini? Ada hal semacam ini, Barat? Aku tidak tahu, Kakang. Rasanya tidak ada yang mencurigakan selama aku menunggu di tempat ini. Mari kita periksa bersama di Barat Maut. Iya, mari Kakang. Ini Tuan, rantai telah putus. Hanya orang yang mempunyai ilmu kanuragan yang mampu melakukan hal ini. Bagaimana dengan mereka semuanya? Masih utuh, Tuan. Tak berkurang satupun. Utuh, Tuan. Orang tadi kenal itu juga memasuki bilik para budak perempuan. Mereka juga masih utuh. Orang itu mampu membuka pintu. Tetapi ia lupa. Ia berada di dalam kapalku. Ia akan menjadi seekor tikus yang terjebak dalam sebuah ruangan yang sempit. Periksa semua sudut sekarang juga. Lakukan! Para awak kapal yang bersenjata itu segera mencabut senjata masing-masing, yang rata-rata adalah golok berbilah panjang. Dan tanpa menunggu perintah diulangi, mereka berlarian memeriksa semua sudut. Semua bilik diteliti dengan cermat. Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Mereka semuanya mencari kita, Badrawati.
Kita alihkan perhatian mereka, Paman. Aku akan memulai permainanku. Aku yang akan memancing mereka. Oh, bagaimana cara yang akan kau pakai? Paman akan melihatnya nanti. Bagaimana? Tidak kami temukan seorang pun, Tuan. Gila! Siapa sebenarnya orang itu? Mungkin ia bermaksud menolong mereka, Tuan. Akan tetapi karena tidak mampu, lalu pergi meninggalkan kapal dan berenang ke darat. Apakah masuk akal pendapat itu, Barat? Aku justru mengira siapapun orang itu, Kakang. Mungkin malah masih bersembunyi di dalam kapalmu. Itu juga pendapatku. Akan tetapi, Tuan, semua sudut dari kapal ini sudah kami periksa dengan teliti. Benar, Tuan. Pasti ia bersembunyi di tempat yang paling tidak pernah diduga. Itu juga pendapatku. Ia pasti bersembunyi di tempat yang sama sekali tidak terduga. Di mana, Kakang? Mengapa Kakang tidak memeriksa bilik pribadi Kakang sendiri? Gila! Ayo! Betapa marahnya Brahma Samudra manakala melihat bilik pribadinya telah morat-marit tidak karuan. Brahma Samudra terbelalak melihat peti yang biasa tergeletak di atas meja telah lenyap. Juga dua orang gadis yang semula ia ikat di kursi kayu, lenyap pula tidak ketahuan rimbanya. Gila! Keparat! Bener-bener! Kekuatan siapa ini? Kiampot! Setan alas! Morat-marit seperti ini, Kakang. Adakah sesuatu yang hilang, Kakang? Peti perhiasanku lenyap. Dua perempuan itu juga hilang. Gila! Gila! Perbuatan siapa ini? Cari dia sampai ketemu. Cari dia. Cari maling keparat itu. Atau aku gantung kalian semua. Kakang. Tenanglah, Kakang. Tenang. Bagaimana bisa tenang? Semua hartaku hilang. Dua gadis itu juga lenyap. Kakang, maling itu masih berada di dalam kapal. Tentu masih bisa diusahakan untuk menangkapnya. Maling itu tidak mungkin keluar dari kapal ini dengan membawa kedua gadis itu, Kakang. Kau benar. Adu kembali semua sudut kapal ini. Temukan si pecundang itu. Aku akan menguliti tubuhnya. Kulitnya akan aku tambalkan ke jubahku yang robek ini. Ayo lekas! Para anak buah kapal itu sekali lagi bergerak. Dengan kemarahan yang menular di antara sesama temannya, mereka kembali meneliti semua sudut kapal. Tentu saja bukan suatu hal yang sulit bagi Lare Angon untuk menyembunyikan diri dari mereka sambil melihat perkembangan yang terjadi. Namun sementara itu, salah seorang dari awak kapal itu melihat sesuatu. Bagaimana? Maling busuk bau tenggik itu ditemukan? Kami menemukannya, Tuan. Bagus sekali. Di mana dia? Orang itu terlihat dari sini. Itu, Tuan. Ia berada di puncak tiang utama. Nah, itu dia, Tuan. Gila. Apa yang diperbuatnya di sana itu, Ia terlihat jelas membawa peti itu, Tuan. Tahu-tahu ia sudah berada di atas. Dan tidak seorang pun yang mengetahui bagaimana ia sudah berada di sana. Keparat. Siapa dia? Siapa? Kami belum mengetahuinya, Tuan. Kau tidak tahu siapa orang itu, Barat Maut? Entahlah, Kakang. Wajahnya tidak terlihat jelas. Ia menelentang di atas tali temali. Dalam keremangan malam, Ki Brahma Samudra melihat dengan jelas ada seseorang yang berada di puncak tiang kapalnya. Orang itu seperti kera yang menggodanya.
Brahma Samudra melihat orang yang tidak jelas wajahnya itu memegang sebuah peti. Peti itu adalah tempat di mana dia menyimpan kekayaannya. Brahma Samudra menggigil marah. Dia bergegas dengan langkahnya yang lebar, turun ke geladak. Oi! Turun kau! Siapa kau, ha? Turun kau! Tidak dengarkah kau? Turunlah! Kau sudah terkepung! Kau tidak bisa kemana-mana! Kau tidak mungkin bertahan di situ selamanya! Turun! Ayo turun! Bocah! Ayo turun! Turun monyet! Turun! Ayo turun! Gila! Orang itu tidak mau menjawab. Gila! Dia tidak mau menjawab. Tunggu kakak. Aku seperti mengenalnya. Siapa dia, Barat Maut? Ia masih bocah, kakak. Bocah? Iya. Bocah katamu? Iya. Perhatikanlah dengan baik, kakak. Kakang akan melihat ia memang masih bocah. Kau benar. Ia masih bocah. Lalu siapa dia kalau kau merasa mengenalinya? Tadi ada salah seorang lelaki yang akan menumpang kapalku menuju ke Nusa Kambangan, kakak. Bocah itu adiknya. Nampaknya dia setan nalas. Beberapa orang dari kalian naik, panjat tiang itu. Paksa bocah itu turun. Kalau perlu, bunuh dia. Paksa dia turun, seret dia. Akan aku bakar tubuhnya dan kemudian aku buang ke laut agar menjadi santapan ikan-ikan. Badrawati memang gila. Ia tiba-tiba sudah berada di sana dengan peti di dalam pelukannya. Iya, peti itu aku sempat melihatnya. Semula berada di dalam bilik pimpinan bajak laut itu. Wah, kalau sudah seperti itu, sulit sekali membedakan antara Badrawati dengan seekor kera. Benar-benar telah menjadi munyuk dia. Oh, bukan munyuk. Munyuk terlampau kecil. Sebutan yang sesuai untuk tingkahnya adalah beruk. Iya. Seekor beruk yang nakal. Iya. Sekitar 5 orang bajak laut itu memanjat tiang dengan gesit. Tidak berapa lama mereka telah berada di pertengahan tiang, berpegangan pada kayu pengikat layar dan tali tampar yang melintang. Pedang-pedang mereka teraju. Brahma Samudra memperhatikan apa yang terjadi dengan perasaan gemas. Sementara di persembunyiannya, Lare Angon hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat ulah Badrawati. Hei! Apa yang akan kau lakukan itu? Mengapa kalian menyusul naik? Turun kau bocah tengik! Turun kau! Turun! Bagaimana kalau aku tidak mau? Turun atau kau akan kubunuh. Bagaimana kalau peti ini aku buang ke laut? Akan aku lempar ke sana. Lihat! Hei, jangan! Aku benar-benar akan membuang harta di dalam peti ini ke laut. Kalau kalian berani naik lagi, bagaimana? Apakah peti ini harus aku lemparkan ke sana? Atau peti ini aku buka dan isinya akan aku lempar? Bagaimana? Hah? Bagaimana? Jangan! Gila kau! Jangan! Maka turunlah kalian semua. Kalau tidak turun, aku benar-benar akan melempar-lemparkan isi peti ini. Maka harta karun hasil usaha merampok yang kalian lakukan selama ini akan lenyap, hilang di telan ombak. Dan para ikan-ikan yang genit akan berebut menggunakan mempercantik diri sendiri. Kalau kau berani melakukan hal itu, kau akan kami bunuh. Aku tidak takut mati. Kalian pikir aku takut mati, ha?
Kalian tadi mengatakan aku gila. Itu benar. Aku memang bocah gila. Maka aku tidak takut mati. Lagi pula, jika aku sudah memutuskan diri bermain-main di kapal ini, maka artinya aku harus berani mati atau gila. Bagaimana? Aku buang peti ini? Kalian setuju? Jangan kau buang. Nah, turunlah. Kalian turun. Aku hitung sampai 3 kali tidak mau turun. Peti ini akan melayang ke sana. 1. Baik, kami turun. Bagaimana? Bocah itu mengancam akan melemparkan peti yang dipegangnya ke laut, Tuan. Gila. Ya, nampaknya ia tidak main-main dengan ancamannya, Tuan. Traju mana? Panggil Traju kemari. Panggil Traju cepat. Traju, kemari kau. Apa yang harus aku lakukan? Traju. Kau masih menguasai ilmu memanah itu, bukan? Kau masih menguasai kemampuan membidik dengan baik, kan? Masih. Benda apapun tidak akan ada yang bisa menghindar dari sambaran anak panahku. Bagus. Lepasi anak panah bocah itu dari tempat tersembunyi. Aku ingin bocah itu tercungkal dari sana. Baik, Tuan. Ulah Badrawati benar-benar membuat jengkel Brahma Samudra bersama segenap anak buahnya. Bocah itu dengan gesit mengayun dari tali tampar satu ke tali tampar yang lain, dan dengan gesitnya pula berjumpalitan di atas kayu melintang yang terletak di tempat paling atas. Sekali-kali tangan kanannya menggaruk-garuk pantat seperti kera. Traju telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Traju adalah seorang pemanah yang sangat menguasai kemampuannya. Apapun tak akan ada yang bisa lepas dari sambaran anak panahnya. Dan gendewa pun sekarang telah dipendang. Apapun tidak akan ada yang bisa menghindar dari anak panahku. Aku akan membidik tangan bocah itu. Dan peti yang dipegangnya tentu akan terjatuh di atas geladak. Iya. Hai! Wah, siapa yang melepas anak panah ini? Gila. Wah, anak panah. Siapa yang baru saja melepas anak panah dan nyaris mengenai pantatku? Gila. Bocah itu mampu menangkap anak panahku dengan sebuah cambuk. Aku tidak melihat kapan bocah itu memegang cambuk. Tahu-tahu di genggaman tangannya telah tergenggam sebuah cambuk. Dan dengan cara yang aneh menyambar anak panah serta membelitnya. Hei! Perbuatan pengecut siapa ini? Siapa yang melepas anak panah? Ayo mengakulah. Kalau tidak mengaku, aku buang peti ini ke laut. Aku akan melepas anak panah sekali lagi. Akan aku arahkan langsung ke punggungnya. Iya. Hei! Gila. Wah, kau rupanya yang melepaskan anak panah. Terima ini. Hiya! Brahma Samudra bagai terkunci mulutnya menyaksikan kejadian yang tidak terduga. Brahma Samudra yang malang melintang di lautan itu benar-benar harus kagum menyaksikan apa yang dilakukan Badrawati. Dengan gesitnya bocah aneh itu berinsut, dan ayunan cambuknya telah membelit anak panah yang melesat dengan cepat. Panah yang diayunkannya kembali kepada pemiliknya telah membuat Traju terjengkang sambil mendekap pundaknya yang tersambar anak panahnya sendiri.
Siapa sebenarnya bocah itu, Barat Maut? Aku tidak tahu, Kakang. Yang aku tahu, tadi ia bersama seorang lelaki dewasa menemuiku untuk menumpang naik kapalku menuju Nusa Kambangan. Aku terima keinginan mereka karena aku berpikir lumayan jika mereka aku jadikan budak sekalian. Meski masih bocah, ia memiliki ilmu yang luar biasa. Menyenangkan sekali kalau ia bisa menjadi milikku, mengabdi kepadaku. Anak kecil, turunlah. Kalau sudah turun, lalu bagaimana Paman Barat Maut? Kita berbicara, nak. Mengapa tidak Paman saja yang naik kemari? Berada di tiang kapal seperti ini menyenangkan. Apalagi kapal bergerak-gerak. Rasanya tubuh seperti diayun-ayun, liar-liar dan mengantuk. Naiklah Paman Barat Maut. Silakan naik dan menikmati pemandangan dari tempat ini. Bintang-bintang bertaburan banyak sekali, Paman. Nak, siapa namamu? Namaku Badrawati. Badrawati, dengarlah. Sahabatku ini, Kakang Brahma Samudra, merasa tertarik kepadamu. Kakang Brahma Samudra tidak marah dan malah berminat kepadamu. Ayolah, turunlah, Le. Wah, berminat bagaimana, Paman? Berminat menjualku sebagai budak? Atau minat dalam bentuk apa? Tolong jelaskan kepadaku, Paman. Tentu tidak, Badrawati. Kau bahkan akan dijadikan anaknya. Bukan sekedar anak angkat. Akan tetapi anak yang dikasihi dan dilimpahi kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri. Wah, menarik sekali. Aku akan diambil anak. Ayo, turunlah Badrawati. Aku tidak marah kepadamu. Turunlah, dan kita akan berbicara baik-baik. Benar apa yang dikatakan oleh Adi Barat Maut. Aku berminat dan tertarik kepadamu. Kau akan aku jadikan anakku. Aku didik menjadi seorang pelaut yang kuat, keras, bagaikan batu karang, kukuh, bagaikan bukit. Tak akan ada pelaut seperti dirimu kelak jika kau sudah dewasa dan berada dalam asuhanku. Tawaran yang menyenangkan sekali, Paman. Siapa nama Paman? Namaku Brahma Samudra. Kau boleh memanggilku Ayah Brahma Samudra. Ayah Brahma Samudra? Iya, Ayah Brahma Samudra. Panggil aku dengan sebutan itu. Dan mulai sekarang kau akan menjadi anakku. Kedengarannya menyenangkan sekali. Apalagi selama ini aku memang tidak mempunyai seorang ayah. Aku tak tahu siapa ayahku. Dan bahkan aku juga tidak tahu siapa ibu yang melahirkan aku. Bagus. Maka jadikanlah aku ayahmu. Aku benar-benar akan mengambilmu sebagai anakku. Aku katakan ini dengan tulus, Badrawati. Aku berminat, Paman. Aku merasa terharu. Paman Brahma Samudra berminat memungutku yang hidup terlunta-lunta ini sebagai anakmu. Akan tetapi... Tetapi apa? Aku tidak berminat menjadi anak bajak laut. Brahma Samudra terlambat mengartikan kata-kata Badrawati. Namun demikian dia mengerti apa yang dimaksud Badrawati. Maka kemarahan yang tiada terkira serasa meretakkan dinding kepalanya.
Sementara di persembunyiannya, Are Angon menggeleng-gelengkan kepala dan tersenyum melihat ulah wajah pemilik Raja Kalacakra itu. Ibarat maut dan beberapa awak kapal yang lain bagaikan patung batu di tempat masing-masing. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radio.